Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 22 Maret 2024. Hari Jumat, pekan kelima masa Prapaskah. Disusun dan dibawakan oleh Frater Ivan Duri SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 31 sampai 42. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya padaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa." Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu, lalu Ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat suatu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, perihal ditolak adalah perihal yang menciptakan rasa sakit. Apalagi yang ditolak adalah orang-orang yang kita sendiri, maka itu akan menciptakan luka yang menganga dan bernanah. Yesus pada kisah Injil hari ini, hemat saya juga merasakan rasa yang sama, yakni rasa sakit yang menciptakan luka dalam hati. Bagaimanapun juga, Yesus yang kita imani ialah sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Sebagai manusia, Ia merasakan sakit yang mendalam, bahwa Yesus sudah melakukan banyak pekerjaan baik. Tetapi hati manusia pada waktu itu seperti sebongkah batu yang ingin mereka lempari Yesus. Batu yang akan mereka lempari Yesus adalah sebongkah hati yang padat, berisikan kebutaan-kebutaan manusiawi. Hati yang menjadi batu itu melingkupi dan menguasai mereka agar menjadi buta akan iman pada Allah sendiri. Penolakan akan Yesus membawa arti akan suatu zona aman yang mengerikan. Yesus sebagai pembawa damai dan perubahan dalam hidup dipandang sebagai seorang yang penuh kepura-puraan dalam misinya. Banyak orang meragukan dan menciptakan berbagai pandangan tentang Dia. Yesus yang adalah anak Allah tetap berjuang dan berusaha dan meyakini mereka bahwa Dialah anak Allah, penyelamat keselamatan dosa manusia yang diurapi oleh Allah sendiri. Mengapa Yesus melakukan dan tetap berusaha meyakini mereka? Jika Yesus menunjukkan kemanusiaannya lebih besar, maka Yesus pada saat itu akan berambisi, "Biar sudah kalian
saya lepas tangan dan saya mau selamatkan orang-orang yang percaya saja. Yesus dalam perihal penolakan itu menolak akan sikap kemanusiaan semacam itu. Ia melaraskan sebagai Allah dan manusia, sehingga tidak tumpang tindih dan semacamnya. Alasan Yesus ketika banyak orang menolak dan melakukan kekerasan terhadapnya, dan ia tidak membalasnya adalah karena cinta. Cinta itu lembut sekaligus kuat. Kekuatan cinta itu terletak pada kelembutannya. Cinta yang ditanamkan Allah dalam hatinya adalah cinta universal atau tak terbatas. Cinta Allah lebih besar daripada murkanya terhadap dosa kita manusia. Maka kita berbahagialah sebagai makhluk yang sangat dicintai oleh Allah. Lalu sekarang apa balasan kita terhadap Allah? Apakah kita terus menolaknya? Apakah kita tetap melemparinya dengan batu kedosaan kemanusiawian kita? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam kisah Injil ini pula Yesus menghimbau pada kita untuk percayalah padanya, supaya kita boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Dia. Ingat, yang pertama adalah percaya dulu, barulah setelah itu kita memahami dan mengerti apa yang sesungguhnya terjadi. Dalam kepercayaan itu kita mesti berbuat baik. Santa Teresa dari Kalkuta pernah mengatakan bahwa jika ingin semakin dekat pada Allah, Bapa kita yang Maha Kuasa, yang perlu kita lakukan adalah hanya 3 hal. Yang pertama itu berbuat baik, yang kedua yaitu berbuat baik, dan yang ketiga berbuat baik. Berbuat baik adalah sumber kesukacitaan yang besar bagi kita umat Allah. Jika kita melenceng ke arah bebatuan kedosaan kita, maka kita akan menceburkan diri kita ke dalam kolam kenikmatan duniawi. Di sanalah terdapat ratapan dan kertak gigi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sifat dan sikap kedosaan kemanusiaan kita semacam tertera pada penyair berikut. Kadang kita harus meneladani matahari. Ia cinta pada bumi, tetapi ia mengerti mendekat pada sang kekasih justru membinasakan. Maka itu, mari kita bersyukur atas pewahyuan dalam diri Yesus yang membawa keselamatan di dunia ini, yang tidak memandang muka, memandang cantik atau ganteng dari kita, yang tidak menilai lurus atau keritingnya rambut, serta hitam atau putih kulit kita. Tokoh revelasi Allah ini memiliki cinta yang universal, yang mendalam demi satu-satunya misi, ialah demi kemuliaan kerajaan Allah, Tuhan dan Allah kita. Marilah kita bangun dan bersyukur, karena jika kita tidak banyak belajar pada hari ini, setidak-tidaknya kita belajar sedikit. Dan jika kita tidak belajar sedikit, setidak-tidaknya kita tidak sakit. Dan jika kita tidak sakit, setidak-tidaknya kita tidak mati. Jadi marilah kita bersyukur, karena hati yang bersyukur adalah hati yang terus berpesta. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Hal ini menggambarkan kesatuan yang hakiki dan bersolider. Dan yang saya lebih tekankan adalah solider. Almarhum Pater Georg Kirchberger SVD pernah menulis begini: Allah itu lemah dalam solider lalu menantang. Dalam bukunya itu dia mengisahkan bahwa ada suatu kejadian dalam salah satu kamp konsentrasi Nazi Jerman. Seorang anak berumur 14 tahun dihukum mati karena ia kedapatan mengantar bahan konspiratif dari barak ke barak dalam kamp itu. Anak itu digantung dan semua tahanan dalam kamp itu mesti menonton. Karena badannya kecil dan ringan, maka anak itu tidak langsung mati ketika digantung. Selama beberapa menit ia mesti berjuang melawan maut sampai akhirnya mati lemas. Salah satu tahanan yang menonton kejadian yang ngeri itu dengan putus asa mengeluh, "Di manakah Allah sekarang?" Seorang lain menunjuk kepada anak yang barusan digantung dan berkata, di situ ia digantung." Sama juga dengan kita. Bila kita mengalami penderitaan dalam hidup, pasti akan muncul pertanyaan kita, di manakah Allah sekarang? Dalam kisah tadi, saya rasa itu bukan suatu hiburan. Kita mesti menghadapi kenyataan bahwa Allah sangat tersembunyi di dalam dunia gelap kita ini. Bila Allah itu tak berdaya, lemah dan hina seperti anak yang digantung pada tiang itu, maka kita bisa mengharapkan apa dari Allah seperti itu? Allah macam itu, Allah tersembunyi dalam diri orang yang dihina dan disiksa, sungguh menantang kita untuk bertahan di tengah kegelapan, di tengah rasa putus asa. Kita mesti berharap meskipun kelihatan tidak ada dasar untuk berharap. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, Allah yang solider itu, Allah yang lemah bersama orang lemah,
Semoga kita tidak melarikan diri dari dunia yang kelihatan tanpa Allah itu. Semoga kita membawa sabda pengharapan ke tengah dunia yang kelihatan kosong, dingin, tanpa masa depan yang cerah. Sabda kita mesti mendaging sama seperti Yesus disalib. Oleh karena itu, jika sabda dan iman kita sungguh bertahan di tengah kenyataan gelap, sungguh turut serta dalam kegelapan itu, maka ia bisa mengharapkan dan mewartakan kebangkitan, terang yang memancar keluar dari tengah kubur, dari kegelapan neraka, di mana Allah tinggal bersama mereka yang terkutuk, dan kita tidak bisa tahu lagi Allah ada di mana. Sembari kita mengingat, seminggu lagi kita akan mengenang kematian Yesus Tuhan kita. Pada serpian waktu yang tersisa ini, mari kita bersatu dan bersolidar dengan Allah melalui kasih dan perbuatan baik kita terhadap diri kita sendiri, sesama manusia, dan juga kepada alam sekitar kita. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan di gelombang moral. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.